Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 3 akan membahas masa Orde Lama dari tahun 1949 sampai 1965. Oke, kita dimulai dari latar belakang. Indonesia mempunyai sejarah perjuangan mulai dari dijajah oleh negara-negara seperti Belanda, Portugal, Jepang, Spanyol, dan lain-lain. Penjajahan ini didorong oleh keinginan untuk eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang melimpah, khususnya rempah-rempah. Tulisan ini akan membahas permasalahan seputar Orde Lama dari pada tahun 1949 hingga tahun 1965. Masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno berlangsung pada tahun 1945 hingga tahun 1966, yang berlangsung sekitar 22 tahun. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sistem pemerintah beralih dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Oke. Rumusan masalahnya ya, apa yang dimaksud dengan sejarah Indonesia, bagaimana sejarah Indonesia di masa Orde Lama pada tahun 1949 sampai 1965 ya. Yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara upaya bela negara NKRI dengan perjuangan bangsa Indonesia pada masa Orde Lama. Oke. Tujuan penelitiannya bisa dimulai, Lis? Bisa. Oke. Tujuan penelitiannya ada beberapa contoh. Apa sih? Ada beberapa ini, ada 3 lah. Ya. Satu apa? 1. Mengetahui pengertian Indonesia, sejarah Indonesia. Ya. 2. Mengetahui sejarah Indonesia di masa Orde Lama tahun 1949 sampai 1965. Yang ketiga, mengetahui upaya bela negara NKRI dengan perjuangan bangsa Indonesia pada masa Orde Lama. Oke, kita lanjut ke metode penulisan. Untuk metode penulisan ini kita menggunakan karya tulis ini dibuat dengan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh beberapa artikel di internet dan dituangkan dengan bahasa sendiri. Oke, pengertian sejarah bisa dimulai, Tis? Bisa. Oke. Pengertian sejarah Indonesia meliputi tentang waktu yang tahun lalu dimulai sejak zaman prasejarah. Sejarah Indonesia meliputi tentang waktu yang tahun lalu. Tentang waktu yang tahun lalu. Sejarah Indonesia meliputi rentang waktu tahun lalu yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Pertama, proklamasi atau era kerajaan. Kedua, kolonial awal, kemerdekaan. Ketiga, orde baru dan orde reformasi. Jadi arti pohon di sini dimaksudkan sebagai pohon keluarga dan perkembangan tentang peristiwa yang berkesinambungan. Oke. Sejarah Orde Lama. Selanjutnya ada sejarah Orde Lama. Orde Lama adalah sistem politik baru di Indonesia yang muncul setelah perang tahun 1945 hingga 1966. Sistem ini beralih dari sistem presidensial ke parlementer dan kemudian sistem tersebut demokrat liberal. Ideologi politik saat ini stabil. Banyak kota yang menderita atas kemiskinan, kekurangan, kebutuhan dasar. Oke, kita lanjut. Upaya bela negara di masa Orde Lama. Jadi pemerintah Indonesia di bawah Orde Lama mempunyai 3 periode yang dimulai dari 1945 sampai 1950. Atau 1950. Nah, itu pada periode ini Indonesia melakukan berbagai perundingan fisik dan diplomatik, antara lain perjanjian Surabaya pada 10 November 1945 dan perjanjian Linggarjati. Maaf, bukan perjanjian Surabaya, tapi ini perobekan bendera Belanda ya. Pada periode tersebut juga terjadi pembentukan beberapa pemerintah kabinet, termasuk pemerintah nasional Sukiman dan Lemari Wilopo. Periode 1959 sampai 1996 ditandai dengan pelantikan presiden yang meliputi pembentukan konstitusi, pemberlakuan UUD 1945, dan pembentukan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dalam. Jadi kesimpulannya, Indonesia adalah negara pembagian kekuasaan politik yang dipengaruhi oleh negara-negara seperti Portugal, Spanyol, dan lainnya. Sejarah Indonesia terbentang dari liberal
liberal tahun 1950 sampai 1959, hingga demokrat 1959 sampai 1966, presiden Beckrith 1959 sampai 1966 menekankan otonomi pemerintah. Sejarah negara ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1945 sampai 1950 dan 1950 dan 1959 dan 1959 sampai 1966. Rezim liberal memiliki kebijakan iklim yang stabil, sedangkan rezim demokrat memiliki kebijakan yang lebih liberal. Oke. saran Mas. Jadi saran dari penulis nih, dari AA. Saran penulis untuk membaca adalah kita sebagai warga negara seharusnya mengingat dan mengenang perjuangan-perjuangan dari pahlawan kita di masa lalu dan mensyukuri masa sekarang, karena berkat pahlawan kita di masa lalu yang sudah rela berkorban untuk negara kita bisa hidup tenang tanpa harus takut dengan ancaman dari penjajahan. Oke. Terima kasih telah menonton video kita. Arigato gozaimasu. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu.